Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita mau main ke rumah hijau yang dalamnya itu memukau. Yuk kita ketemu sama ownernya. Halo, nama saya Yosef. Pekerjaan saya di bidang konsultan hukum. Saya Andra, saya ibu rumah tangga. Selamat datang di Rumah Hijau. Halo Mas Yosef, Mbak Andra. Mas Wicak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah sehat-sehat. Ini Sehat-sehat. kita terima kasih udah boleh main ke sini ke rumahnya. Wih. Ini kita bahas dulu nih dari depannya dulu kali ini ya Mas ya, Ya, Mbak ya? boleh. Oke, jadi ini rumahnya. Sebelum kita bahas sisanya, boleh tahu nggak luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Luas tanahnya itu 120 meter, luas bangunnya itu sekitar 150-an. 150-an. Ya. Dan sudah direnovasi ya Mas ya? Sudah renovasi. Sudah tidak standar dari developer lagi ya? Betul. Oke, nah ini kalau bagian sini carportnya untuk satu mobilnya berarti ya? Ya. Terus kalau untuk atap kanopinya kulihat nih juga udah diubah berarti ya pakai temper ya Mas Mbak ya? Ya, pakai tempered glass. Sama ada kisi-kisi kayu duma. Oke, sekarang kita lanjut ke sini nih Mas Mbak. Berarti ini juga peletakan MCB-nya kan di luar ya Mas ya? Dari Betul. standarnya berarti ya? Nah, ini tuh kita ubah. Oh, Jadi oke. tadinya kita geser, posisinya di sini. Oh, ngepas banget kalau ada Pas mobil banget. masuk. Karena gini kita ini nih kita rubah sih karena apa ya, waktu itu kita mau space-nya itu lebih besar kalau nggak salah. Karena tangganya tuh tadinya dari samping. Oh, dari samping ya? Oke. Tapi kita butuh untuk parkir mobil, tapi nggak cuma satu mobil karena kan harus ada pintu. Akses. Pintu motor. Pintu motor. Oh iya betul. Jadinya kita harus geser lebih ke tengah, jadi motong Iya. terasnya, terus masuknya dari Masuk sini. dari sini. jadinya. Oke, makanya Iya. ini perlu digeser. Secara fasad ini juga berubah tapi sedikit ya. Nah, kita lebarin garasi sih. Oke. Gitu. Oke, kita lanjut lagi Mas. Oke. Oke, sekarang kita udah di terasnya ini ya Mas ya? Ya, ini teras. Oke, kalau teras ini apakah ada yang diubah Mas atau masih standar dari developer atau gimana Mas? Perubahan sedikit. Oke. Jadi kalau dari level tetap sama, cuman kan tadinya sini pintu ya. Oh ya, pintunya tadi Tadi pintunya di sini. Nah, kita jadi buat ada celong sedikit dan pintunya menghadap ke sana. Oke. Gitu. Nah, terus sebelumnya pun di teras ini ada, ini kan sebenarnya kolam ikan ya. Oh, ini ya, yang depan ini belum saya tadi ya. fungsikan aja. Mhm. Nah, ini sampai belakang tuh sebenarnya ada kolam ikan. Oh, lumayan panjang ya. Lumayan panjang sampai sini. Cuman karena di sini pun di teras ini saya tambah satu fungsi bangunan lagi, yang mana ini ada box hitam ini, Mhm. yang mana box hitam ini sebenarnya garasi, yang mana seiring berjalannya waktu menjadi gudang juga ya, gitu, menjadi tempat Oke. buat nyimpen barang. Oke. Jadi di situ jadi garasi sama kayaknya yang di sebelah sini juga ya Mas ya? Betul, di sini ada garasi juga dan juga ada storage juga sih. Garasi untuk apa Mas? Motor berarti? Motor, ya. Karena hobi motor. Hobi saya hobi motor. Apa Mas motornya Mas? Saya Koleksi hobinya motor. di Vespa sih. Oh di Vespa, Iya. wah ya. Ini cocok nih sama teman-teman yang juga. Siapa Iya. tahu ada yang hobi Vespa juga. Nanti kita Siap. intip ya salah satunya ya. Siap. Oke, nah terus kita lanjut ke bagian sininya Mas. Oke. Ini untuk selain mengubah bagian pintu, kayaknya finishingnya juga diganti ya Mas? Ya, Diubah finishing kamprot ya? saya jadi kamprot ya. Kamprot di sini. Ini tetap sama yang kalau yang tembok ini sesuai dengan pada saat awal ya. Terus ini juga saya tambahin tempat buat sendal. Oke. Gitu, supaya lebih rapi kan. Biasanya kan orang kalau sendal main asal taruh di sini kan jadi Iya, nggak jadi rapi. berantakan ya. Betul, di sini kita taruh tempat sendal dan tempat payung di sini. Oh, oke. Ada tempat payung dan ini sebenarnya juga fungsinya tempat duduk ini kayak buat pakai sepatu sih. Jadi duduk kita bisa pakai sepatu di bawah. Iya. Gitu. Jadi sebelum kita keluar gitu ya. Betul. Nah, cuman ada satu nih Mas. Ini buat pesan kopi atau gimana? Iya. Jadi memang ini sengaja didesain untuk kalau kita buat ngintip sih. Oke. Kalau misalnya ternyata misalnya ada tamu gitu, kita mau tahu nih siapa. Ya udah kita coba lihat dari sini, oh ini siapa nih, kan kelihatan dari sini. Oke, jadi kita bisa intip dari dalam keluar Benar, sini ya, siapa betul. yang ada di sini ya. Dan ini emang kita sengaja kita buat mati, kita nggak kebuka karena emang ya nggak ada, maksudnya kita nggak mau buat jadi sirkulasi udara juga sih. Karena sirkulasi udara udah dari situ. Udah dari yang situ ya. Dan pintunya jadi diubah di sini.
Betul, pintu jadi kita ubah di sini. Kenapa? Karena kita maunya tuh pintu ketika ada tamu masuk itu nggak langsung melihat ke Bagian dalam. Jadi pas masuk mungkin lihat dari sini baru jalan sedikit kelihatan bagian dalam. Oke. Gitu. Dan katanya tadi di balik layar sempat diskusi juga karena kalau yang pintu di sini secara feng shui juga kurang bagus ya Mas Betul. ya. Nah itu salah satu konsiderasinya juga feng shui kan saya cukup mencoba untuk mengikuti feng shui kalaupun emang Yang itu bisa. yang bisa. Jadi pas karena kita emang rencana renovasi ya udah kita sekalian aja kita ubah pintunya. Oke. Nah akhirnya di sini pas masuk ke dalam kita melihat unsur hijaunya, weh. Betul. Langsung disampun nih sama yang di sini ke bawah sini ya Mas ya. Hijau, betul. Kita pengen rumah ini banyaknya tuh warna hijau. Oke. Gitu. Dan kenapa kita buat di pintu masuk ya, ketika orang masuk ya, berarti ini sudah ngeliat nih, sudah ada nuansa hijau di sini. Nah itu salah satu fungsinya dan memang secara warna pun di sini kayaknya lebih pas. Kalau warna kayak hanya putih itu kayak kurang menarik. Iya, terlalu flat ya Mas Terlalu ya. flat. Gitu. Jadi ada aksennya ya. Kita buat aksen. Kita even warna hijaunya pun yang sesuai sama selera dan ya enak di mata lah, dipandang gitu. Cakep sih. Dan nanti kita akan temukan warna-warna hijau lainnya. Ya. Terus ini yang menarik, di sini langsung dikasih cermin ya Mas ya? Iya. Jadi pas mau keluar bisa, outfit cek dulu. Kita outfit cek dulu di sini. Nah ini jadi Ini kita juga bisa ngintip teman-teman tuh ada koleksi Vespanya satu. Tapi nanti ya sabar, kalau kita udah masuk ke sana. Nah ini pas masuk ke dalam rumahnya ternyata feel-nya langsung luas sekali. Ini gimana ceritanya Mas? Apakah emang pengennya rumahnya tuh langsung terkesan luas atau gimana? langsung luas gitu yang jadi Open nggak ada space gitu open ya? space ya, open space. Kenapa? Karena emang kita lebih suka open space dibanding yang mungkin berliku-liku. Ya. Terus ada ininya. Jadi memang ketika memang kita buat satu acara, jadi nggak terlalu hiruk pikuk banget, terlalu sempit gitu. Jadi memang mencoba untuk buat space lebih besar. Lebih gitu. besar. Makanya salah satunya adalah yang tadinya di standarnya ini adalah sebenarnya kamar. Sini ya? Tadinya Betul. sini tuh kamar? Sini adalah kamar. Oh, oke. Sampai situ, jadi masuk tuh sebelah kiri ya, kirinya itu tuh kamar kiri itu tadinya. langsung kamar. Cuman karena akan sempit kan, ya udah kita Di-losin aja losin gini ya, aja. dibuka ya. Kita losin. Oke. Dan itu membuat ruangannya seperti ini usulan dari Mas atau dari Nayo Works dari Mas Haidar tuh Mas? Dari Haidar, dari Nayo Works Oh, untuk oke. usulan. Karena ya secara prinsip kita bilang ke Haidar, ke Nayo, Dar kita mau buat rumah seperti ini kamar nggak ada, terus ini kita juga mau ada semacam panggung. Nah ini nih sebenarnya Ini menarik ini. betul. Nah ini sebenarnya ini ide dari saya dan Andra ya, saya dan istri. Karena ide awalnya ini kita buat ini, jadi kalau misalnya buat anak-anak main. Oh, oke. Jadi ini sebenarnya Play area. storage buat tempat mainan anak. Terus anak-anak kalau mau main tuh bisa di sini. Di saat orang tuanya di sini, Iya. gitu. Jadi masih under supervision lah. Dan masih bisa ngobrol juga ya. Cuman Betul. ini yang menarik Mas, aku pengen tanya, ini pakai apa nih Mas? Tegel kah? Tegel, Mas. Ini Tegel tegel polos. Di coating ya? Coating, ya. Oh. Kita coating kita supaya lebih ada kesan modern ya. Dibanding cara tipenya udah modern, Ya. jadi kita buat Jadi solusi modern. jadi nyambung sama keseluruhan tema Betul. rumahnya ya Mas ya. Betul. Ini inspirasi nih tegel diginiin. Betul. Nah ini yang pengen kutanyain juga nih Mas. Ini koleksi Totoro-nya juga lumayan banyak. Ya, ini koleksi istri saya. Kebetulan istri saya itu cukup menggemari Totoro. Oke. Makanya ada di beberapa titik ya selain ada hiasannya yang lain. Oke. Betul. Dan ini yang tadi ya si jendela yang emang Iya. kalau mau buat ngintip. Ini bisa dibuka, ya kan? Oke. Jadi kita sengaja kalau Kelihatan. mau ngintip dalam. Siapa yang lagi Iya. berkunjung. Cuman tanpa dibuka pun sebenarnya udah bisa ngintip-ngintip di sini kan. Iya benar. Oke, nah lanjut lagi Mas. Sebelum ke area sebelah sini, aku juga pengen nanyain ini Mas. Oke. Ini Ini- lemari apa ceritanya Nah. Mas? Desainnya cukup menarik nih. Udah bisa tahu belum Mas ini lemari apa? Apa sepatu? Betul. Ini nih rak sepatu. Wow. Jadi oke. ini kita buat rak sepatu di sini. Jadi memang intensi awalnya itu memang pasti kita butuh rak sepatu gitu Iya, kan iya. supaya naruhnya nggak berantakan. Benar.
Terus saya juga minta ide, minta buatin satu rak sepatu di dekat pintu gitu. Nah terus akhirnya ya dibuat ini, dibuat lemari ini, dan ya secara fungsi kan memang ini kita masuk, ini langsung ini sepatu. Sebenarnya fungsinya supaya nggak berantakan aja sih. Tapi yang menariknya ini ya Mas ya, kan biasanya mungkin kalau rak sepatu ya udah satu kotak gitu aja. Ini dibikin ada satu kayak vokal point-nya yang menarik, ada hiasannya kayak gini, dan tetap ada warna hijaunya. Tetap hijaunya. Ya. Nah untuk lantainya Mas, dibikinnya pakai apa nih? SPC kah? SPC ya, terus kita modelnya yang herringbone. Nah, jadi warnanya juga menyesuaikan dengan earth tone warna yang kita mau. Lantainya SPC-nya juga sama dengan warna yang lainnya ya. Ini kan apa sih? HPL-nya itu sama satu tone gitu. Bahkan tong sampahnya juga mirip. Nah, kebetulan pas waktu itu lagi beli, ada mirip, ya udah gitu. Jadi emang tema warnanya tuh earth tone pas sudah masuk ke dalam, ada coklat, ada hitam, abu gitu ya Mas ya? Abu-abu ada, ya. Nah ini berarti area dining dan dapur bersih? Betul, ini dapur bersih, ini dining, dan memang dapur bersih kita sengaja kita nggak buat yang ada kompornya ya. Nggak ada kompornya ya. Kita pengennya sih kalau untuk masak-masak itu lebih di luar supaya sirkulasi udara dalam lebih bagus. Gitu. Selain itu juga saya memikirkan dari sisi Feng Shui karena ini atasnya persis itu ada WC. Nah ini ada koleksi motornya Mas Joseph. Boleh Mas kita masuk ke sini Mas? Silakan. Ini agak sempit tapi. Ini ya buat motor. Ini bisa dibuka jadi kalaupun emang mau keluar gampang langsung bisa keluar. Ini juga buat nyimpan sepeda. Ini ya storage untuk barang-barang penyimpanan lah. Nah di sininya ada kita buat juga tempat helm. Ini agak berantakan, ini tempat helm dan untuk penyimpanan barang lainnya sih di sini. Ini bisa nyala juga sih harusnya. Jadi ada ini ya, ada rumahnya lah ya. Ada rumahnya. Terus ini di dalam sini juga ada storage. Buat sini. Buat simpen tangga, pel, apa. Jadi kita memang waktu itu juga minta sama Nayo, tolong buatin satu storage untuk nyimpen. Dan memang kita buat, tapi emang cukup kecil ya. Makanya sebenarnya kalau untuk jadi gudang keseluruhan tuh nggak muat. Makanya kita ada yang di sini sama ada yang di sana. Depan kalau barang-barang yang besar ya, gitu. Ini Vespa apa Mas betul? Ini ET4. ET4, waduh. Dan kalau untuk atapnya sini Mas, ini berarti di extend juga atau? Ini di extend betul. Ini tuh tadinya kan juga kosong ya. Kita pakein kanopi. Jadi pas standarnya itu ini open space, ke atas tuh nggak ada. Nggak ada atapnya. Nggak ada atapnya. Akhirnya kita pakai kita pakein kanopi sih di sini. Dan supaya lebih terang kita memang, dan saya dan istri tuh memang suka yang yaudah deh yang bening aja supaya lebih cahaya matahari lebih masuk gitu. Untuk pintunya berarti ya udah dipakein perforated aja. Perforated aja, biar bisa tetap kelihatan. Boleh kita masuk lagi Mas? Boleh. Sebelum kita ke sana berarti di sini ada satu ruangan. Betul. Ini service area. Sebenarnya ini mungkin kita buat service area dapur kotor, yang mana kalau di standar rumah Jaya ini sebenarnya tempat buat nyuci. Tempat buat nyuci, cuman ada kebutuhan untuk buat satu area dapur kotor. Ya kita buat, ya udah kita maksimalkan di sini. Gitu. Sama di atasnya jadi ada ruangan ya. Jadi untuk di Jaya pun ini sebenarnya nggak ada nih. Ini ya. Jadi Jaya tuh sebelumnya tuh nggak ada tempat jemuran. Jadi kita buat tempat jemuran sendiri di sini, kecil. Jadi di sini ke atas tuh ada tempat jemuran, terus naik ke atas itu ada mesin cuci sama ada kamar ART. Di sana kamar ART. Jadi untuk service area semua tuh hanya dari batas pintu ini sampai atas. Bener-bener terpisah di sini. Terpisah ya, di sini ada WC ART. Ini WC-nya ART. Kita menuju ke salah satu ruangannya yang paling nyamannya juga di sini. Adalah living areanya yang kalau kita melihat ke sana melihat hijau-hijau dari si tegel, kalau ke sini juga melihat hijau-hijau dari tanaman. Wah, menarik sekali. Gimana Mas ceritanya Mas livingnya ini emang dari awal pengen
punya yang open space itu tadi ya? Ya, betul. Jadi kita memang pengen punya open space dan kita mau ada ruang terbukanya juga Sini untuk ya, taman. makanya. Nah, makanya kita dan memang untuk ukuran taman ada request dari istri saya pun juga jangan dikecilin kalau bisa besar. Oke. Gitu, karena sempatlah kita diskusi tadinya saya mau kecilin gitu kan. Jadi untuk lebih ke area Indoor. lebih besar gitu kan, Indoor yang lebih lebih besar. besar. Cuman oke dari sini pengen tetap ini ya udah. Akhirnya kita stick dengan taman dengan ukurannya Ukurannya segini. Nah, Tapi bagus juga sih, terus udah gitu kan dikasih vertical garden gini juga ya Mas ya? betul. Jadi nambah kesan adem gitu loh. Betul. Itu kenapa vertikal? Karena kalau misalnya di sini mau dibuat rumput atau apa, ini kan cahaya kurang ya. Ya, Kayaknya kurang subur ya kurang dia. subur di sini, Banyak betul. yang matinya. Iya sih, iya Jadi sih, iya sih. kita pakai vertikal aja supaya ngerawatnya juga lebih gampang dan nggak bolak-balik. Pun kita juga ada beberapa, sebenarnya ini sebelumnya lebih bagus Mas. Ini kita buat taman, ini tanahnya itu ada taman, kita di sini tuh ada kayak taman-tamanan lain, sini pohon besar. Cuman karena memang cahayanya Cahayanya dikit, kurang. cahayanya tuh kan di sini paling cuma 2 jam ya. Kenanya tuh 1 sampai 2 jam karena di sini langsung ada bangunan rumah. Iya sih bagian Jadi belakangnya. nggak jadi nggak dapat cahaya mata cukup. Jadi semua tanaman yang di sini Akhirnya mati. akhirnya mati. Jadinya ya udah deh. Akhirnya kita pakai pot-pot aja deh yang di Yang sini. kecil-kecil, yang tanaman-tanaman yang bisa survive, nggak terlalu kena matahari ya. Betul. Nah, kita lanjut lagi Mas ke sini. Ya, Untuk living area berarti memang dibikinnya, yaitu ya salah satu yang paling luas ya Mas ya dari semua Betul. zoning areanya di sini kan. betul. Dengan ada sofa letter L-nya Ya. untuk nonton TV bareng gitu ya. Betul. Kita sengaja buat area ini gabung dengan dining. Kenapa? Karena misalnya kita lagi buat acara, kayaknya kalau acara misalnya ada 10-15 orang kan sini nggak muat kan. Iya, iya. Jadi kita bagi dua, ada yang duduk di sini, ada yang di sini. Jadi masih bisa ngumpul gitu. Bener. Masih bisa ngumpul. Jadi space-nya lebih enak. Oke, asik sih. Ini emang ada ruangnya Mas ya di sininya ya, atau gimana nih ini Mas? Karena ini kan Atasnya. ada celah ini jadinya ya. Betul. Oke. Ini Tangga kayaknya ya. iya, Extensionan dari tangga extension ya. dari tangga, betul. Ini kalau nggak, ini waktu itu buatan dari Nayo ya. Oh, seingat Nayo. saya, ya. Jadi buat memframing aja gitu Framingnya, area sini ya. supaya emang lampunya bisa sini ya. Jadi kan ini kan lampu nih, dipasangin lampu di sini memframing. Jadi ketika ini dinyalain, kita buat nonton TV kita lebih nyaman. Oh, setuju. Jadi nggak usulannya. terlalu direct ya cahayanya ya. Betul. Dan di sini juga saya lebih pengen buat clean as possible. Kayak kabel-kabel benar-benar kita semua taruh belakang. Oh, nggak ada nih, nggak ada yang kelihatan sama Nggak ada yang sekali. kelihatan gitu. Kayak wifi apa semua di belakang. Oke. Cakep. Gitu. Sama ada ini apa nih Mas? Ini dari ya pernak-pernik dari istri saya nih. Oke. Gitu. Nah, kalau yang sebelah sini, ini kan tadi area untuk bermainnya, ini tangganya. Ya, Yang di sini kamar mandi tamu ya untuk di ruang bawah. Ini bisa dilihat di sini. Ya, ini kecil sih. Memang ini ada buat ini ya buang airnya. klosetnya. Dan memang ini nih sebenarnya kita buat just in case misalnya ada keperluan mandi ya kita buat showernya di sini. Ya, ditambahin showernya Meskipun ya. sebenarnya secara penetapan peletakannya ini kurang ideal ya. Harusnya kan ini dulu baru shower dulu. Benar. Cuman waktu itu pas kita mau ngubah kok kayaknya untuk ngubah saluran yang dari Lebih repot. gitu. Ya udahlah, toh juga jarang dipakai juga untuk mandi gitu. Oke. Dan cukup dalam ya Mas ya ternyata ke bawahnya ya? Benar. Nah, ini nih memang udah dari Jaya, kita nggak ubah. Oke. Kita nggak ubah karena kalau kita ubah misalnya sebenarnya ini juga ada concern misalnya dari orang tua ya, dari mertua gitu, dari orang tua saya atau mertua ketika emang ke WC sini kan turun tuh kalau udah orang tua agak takut pleset nih. Iya. Cuman ya kita mau coba ratain tapi Kepentok ntar sama kepentok, atasnya. bener atasnya. Jadi udah nggak ada pilihan sih. Iya. Kita nggak ada pilihan. Kita Oke. berarti lanjut ke atas. Ya. Oke. Nah ini kita sengaja juga untuk lantai kita pengen pakai tegel. Kita mau ada aksen pembeda dibanding SPC dan memang istri saya pengen punya tegel
Terus kita cari-cari, kita ngobrol sama Haidar sama Nayo, ada nggak sih tegel yang cocok untuk karakteristik rumah ini. Karena kan tegel itu kan karakteristiknya tua, sedangkan ini kan udah modern gitu lah. Haidar juga kasih, oh ini ada tegel warnanya pas banget lagi hijau. Ya udah, jadi kita buat tangga seperti ini. Gitu. Kita lanjut ke atas Boleh? berarti. Oke, kita sekarang gantian nih, ganti pemain nih. Ceritanya sama Andra. Kita ke lantai 2. Iya. Nah, kalau di lantai 2 ini berarti apa aja nih ntar yang udah diubah nih Mbak Andra? Di lantai Ada apa 2 aja? ada kamar utama, kamar anak, sama kamar kerja. Oke. Tadinya seperti apakah layoutnya? Tetap kayak gini, tapi kamarnya tuh 1, 2 pintu gitu, terus di ujung lorongnya ada kamar mandi di luar. Jadi oke. 1 kamar mandi untuk 2 kamar. Oke, berarti di sini ada 2 kamar tidur. Di sini ada 3 karena kamar kerja bisa jadi kamar tidur juga. Oke, lihat kemana dulu? Sini dulu kali ya. Oke, boleh. Nah, kalau ini ruangan apa nih? Ini Mbak Andra? kamar kerja, bisa juga jadi kamar tidur karena ini sebenarnya kasur tapi dilipat gitu. Jadi kalau misalnya ada tamu, kita bisa Dibuka. buka dan tidur di sini. Kalau lagi nggak dipakai, ditutup aja. Ditutup ya, berarti. jadi multifungsi. Oh, oke, dan kalau misalnya di sini nuansanya emang hijau-hijau, ngikutin Iya. sama kayak di bawah juga Iya, ya. iya. Ini juga apa namanya Termasuk sampai sih. hijau ya? Iya. Oke, ini full ya di sini mejanya Jadi berarti ini hijau-hijau. sebenarnya dia punya ruangan sendiri sih di rumah. Buat bekerja di sini. Oke, kita lanjut lagi ke sebelahnya. Ini kamar anak. Wah, serba Terlihat pink di dari sini warnanya, kamarnya. Karena dia suka banget warna pink, Jadi jadi dia request ya? request mau warna pink. Cuman kita nggak pengen kasih warna yang terlalu genjreng gitu, terus atau nggak temboknya gitu kayak coba deh yang lain gitu. Jadi kayak temboknya tetap putih tapi Putih, furniture-nya tapi ya. furniture-nya warna pink juga, pinknya yang Soft. mintanya yang soft. Iya. Oke, dan masih dipadu padan sama motif kekayuan juga ya? Iya, Mbak, ya? iya. heeh. Oke. Sama karena ruangannya juga nggak begitu besar, kita bikinnya bunk bed, jadi bawahnya tetap bisa full gitu. Oke, jadi bawahnya bisa dipakai untuk belajar Meja ya belajar, ini ya, meja iya, belajar meja di bawah belajar. sih. Kita bisa gini nggak sih Mbak? Iya, iya. Oh, Aku bisa gini segini. terus kadang-kadang suka kejedut juga sih. Oh berarti di bawah ini tuh full ya, bahkan di sebelah sisi sininya untuk penyimpanan buku-buku gitu Iya, ya Mbak ya? iya. Mainan gitu-gitu. Wah, jadi multifungsi ini untuk lemari juga ya Mbak? Iya, lemari buku, boneka, baju. Jadi nggak kebuang juga sih space-nya ya? Iya, karena sebenarnya kita juga butuh banyak storage kan, karena barang-barang anak kan banyak banget. Tangga-tangganya pun jadiin storage. Oh iya? Kita request juga. Oh berarti ini bisa dibuka Iya, semuanya? Oke, boleh lihat ke atas kah? Boleh, boleh. Ayo Mbak. Oke, berarti Dia untuk di tidurnya di atasnya atas. ini buat tidur. Luasnya kasurnya gede 160. Jadi karena ponakanku suka nginep juga, jadi kayaknya kasurnya harus gede ya karena nanti mereka bertiga atau berempat gitu. Oke, jadi ya udah muat semuanya di atas sini gitu ya. Jadi emang nggak dibuat yang single doang gitu ya Iya, kasurnya. enggak. Oke, lucu banget kamarnya, pinky-pinky. Jadi sisi sininya full untuk bahkan ini tuh memanjang ya ternyata, nggak cuma di bawah sampai sini ya Mbak ya Iya. lemarinya. Oke, jadi kalau yang tadi berubahnya seperti apa Mbak ini? Berarti nggak sampai sini ya? Iya, nggak sampai sini. Ini juga kamarnya digedein dan ditutup ke sana. Jadi kamar mandinya dirubah jadi kamar mandi dalam. Nah, kita intip kamar mandinya yuk. Kamar mandinya juga pink ya, harus ya Mbak ya? Iya. Sebenarnya Lucu banget sih. Biar matching Senada aja ya. sih. Iya. Oke. Warnanya juga tetap nggak yang gonjreng, terus cuman sedikit aja, yang lainnya kan tetap putih. Iya, sisi sebelah sininya dikasih pink tapi tetap padu padannya putih gitu ya. Dan ada pemisahnya ya Mbak, untuk Iya. area kering sama basahnya. Nah ini aku juga suka nih Mbak, dikasih kayak gini dikit buat naruh-naruh Iya, ya. benar. Biar nggak Masang-masang lagi ribet, gitu iya. ya. Nah kalau masuk teman-teman, sebenarnya belok sini tuh ada wastafelnya juga. Iya. Walaupun kecil tapi tetap berfungsi ya Mbak ya di sini, dan dikasih cermin juga di sini. Terus ada jendelanya juga ya Mbak. Iya, ya? biar ventilasi lah. Nggak lembab. Oke, lihat teman-teman, tong sampahnya pink. Emang dia Gemes. pink mania. Oke, masih ada satu ruang lagi seperti Ini kamar utama. Nah, kamar utama nih.
Harusnya banyak ceritanya. Tuh langsung hijau teman-teman. Balik lagi hijau. Ini hijaunya apa Mbak ingat nggak? Aku tuh pakai hijau juga di rumah mirip-mirip gini tuh jotun yang Hope ini bukan? Iya, iya ini juga jotun. Tapi mungkin nggak tahu ya sama apa nggak kode. Beda Tapi mirip ini sih ya. warnanya. Nah kalau kamar tidur utama ini adakah yang berubah Mbak dan seperti apa ceritanya? Ada. Ini harusnya temboknya setembok ini aja sih. Oh oke. Jadi tapi kita mundurin untuk bikin lemari yang nempel sama ini aslinya dari developer ada balkon. Tapi karena kita pikir kayaknya nggak akan kepake ya kalau balkon, jadinya kita gedein aja jadi kamarnya lebih luas dan kita pengennya juga pakai full kaca karena biar lebih terang. Oke, akhirnya balkonnya hilang tapi kamarnya jadi Balkonnya lebih hilang. gede. Iya. Wah setuju sih, setuju. Oke, jadi lebih terang juga ya Mbak ya Lebih di sini ya terang, rasanya iya. ya, karena full jendela ya di sebelah sini. Dan untuk kasurnya ditaruh tengah-tengah, samping kanan kirinya tuh ada bedside table, cuman ada yang beda. Kalau yang itu kan gitu, kalau yang ini kayak gini nih teman-teman. Iya ada. Ini lucu Aku banget. minta meja karena kan Custom barangku berarti sebenarnya ya? lebih banyak. Iya. Oke. Sama di pinggir-pinggirnya juga ada rak-rak buku gitu sih. Oh, Jadi iya. aku naruh buku di sini. Oh iya dia bisa masuk loh. Iya. Dari samping ternyata. Oke, dan ini bahas dikit tentang lemarinya. Ini jadi lebih clean ya Mbak ya? Iya. Karena dia nggak nongol ke depan Iya, ya, jadi bener. masuk gitu ya. ke Masuk sana. jadi agak apa sih? Jadi kamuflase gitu ya. Jadi orang kalau misalnya kayak masuk juga nggak tahu kalau ini ternyata Iya. lemari gitu ya. Tapi emang sengaja tuh ini ya nggak ditutup. Maksudnya ini kan kelihatan Iya, pakainya iya. kaca gitu. Biar apa Mbak? Lebih Kayak motivasi biar lebih untuk luas. beres-beres. Ini sebenarnya lemari Yosef, lemari saya yang itu. Sekarang lebih Oh, ada banyak, lagi? jadi ketutup. Guys, ternyata ada lagi. Belum kelihatan sisi sininya ya teman-teman. Ada TV di Iya, sini. ada TV. Tapi emang ya udah ditaruh TV aja, nggak ada kayak mejanya atau Enggak, iya. Mau Biar lalu lalangnya juga lebih enak kan, Oke. lebih luas. Di sebelah sininya ya. Terus aku tuh notice pinggir-pinggir ini juga dibuat ini ya melengkung ya Mbak ya. Jadi nggak tajam ya. Iya. Karena kayak pas pindah anakku tuh juga Masih kecil. Masih iya. Jadi biar lebih aman Dan gitu ya. agak banyak gerak ya dia takutnya. Iya. kesandung apa gimana. Nah ini kita tutup dulu pintunya. Karena kayak tadi Mbak Andra bilang, lemariku sebelah situ. Iya. Silakan yang punya lemari. Jadi emang dipisah konsepnya biar nggak rebutan ya. Betul. Oke. Iya karena aku sebenarnya butuh space gede juga, Yosef juga butuh space tapi nggak segede aku kayaknya. Sangat dimengerti kok. Jadi ini punya aku, ini punya dia. Oke. Terlihat dari perintilannya Iya. juga. Kalau ini lebih kayak cewek banget juga kelihatan. Dan aku sukanya tuh ini sebenarnya lemari tapi tengah-tengahnya kayak dibuka Iya, gitu ya. dibolong. Akhirnya buat penyimpanan perintilannya Mbak Andra lah Yang ya. penting baju ada laci, ada drawernya sama baju gantung dan Sama tempat tas. koleksi-koleksinya Iya. di atas itu. Dan semuanya yang tertutup dibikin putih aja sampai ceiling gitu Iya, ya Mbak ya. iya, iya. Jadi agak menyamarkan juga ya ini Iya, ya. iya. Jadi nggak apa kayak ngeblok gitu. Iya, iya, iya. Kayak emang pengennya lebih Karena ini sebenarnya koridor juga untuk menuju ke kamar kamar mandi. mandi, iya. Kamar mandinya coba tebak teman-teman, warna apa nih? Aku juga nggak tahu. Oh hijau. Hijau. Pokoknya harus hijau ya Mbak ya kamar mandinya. Ih, Biar matching. Wow, fresh banget loh warnanya. Bener-bener pas masuk tuh langsung semuanya hijau. Cuman masih ada variasi putihnya gitu Iya, ya. iya. Untuk Biar kamar mandinya sendiri ini requestnya kayak gimana sih Mbak ke arsitek waktu itu? mau kamar mandinya yang simple aja karena ini kan sebenarnya bawaan dari developer juga ada Oh ini udah bathtub, ada. iya. Oke. Terus kita nggak take out atau ganti gitu, jadi tetap pakai yang lama. Terus Oke. mau pakai tiles juga tapi nggak usah full karena kayak lebih hemat juga. Oke. Terus Haidar juga nyaranin kayak atau nggak pinggir-pinggirnya dicat aja gitu, jadi lebih Jadi tingginya sama, gitu ya, kayak sama. segaris. Garisnya tetap sama, iya tapi nggak semua tiles karena nggak terlalu kepake juga kan tiles full kamar mandi gitu. Apalagi kalau di sebelah sini kan areanya memang kering ya. Iya, Yang ini kering. basah kan, Iya, jadi emang pakai tiles di situ. Dan itu sebenarnya juga cukup mencuri perhatian, Mbak. Jadi ada detail disobek gitu ya buat jendela ya. Iya, ventilasinya emang agak keluar gitu. Jadi kamar mandinya masih terang. Soalnya kebayang Iya, kalau itu nggak iya. ada kayaknya gelap banget Iya, di sini. Ya. heeh. Dan untuk pemisahnya pakai ini ya, Mbak. Iya. Dan dipisahin untuk area basah dan Karena kalau nggak
Nyiprat semuanya. Karena kita pakai Oh, rain shower shower. di atas juga. Oh iya, lumayan tinggi ya Mbak di atas itu. Oke, jadi kalau mandi benar-benar harus ditutup gitu Iya. ya. Terus bawahnya ini juga lucu, pakai terase. sama kayak di kamar mandi bawah, jadi kita udah nggak Samain. kepikiran Nggak mau mikir lagi mau apa. ganti apa lagi, samain aja deh kalau masih nyambung gitu. Di ujung sini teman-teman ada wastafel. Semuanya juga ijo-ijo sama. Iya. Sebelum kita ke bawah lagi closing, ada yang ketinggalan. Kenapa Mbak Andra ini? Ini diganti aja sih, tadinya tembok full, tapi kita ganti kaca karena supaya lebih terang dan nggak Terkesan. ke bawahnya tuh lebih terang. Jadi kesan ruangnya juga lebih luas gitu loh di sini. Di sini ada satu meja dan satu foto. Udah minimalis aja. Udah kayak gitu aja ya Mbak ya, buat mengisi ya daripada kosong. Oke, ayo kita lanjut closing di bawah. Oke, kita udah di closing video nih. Biasanya kalau udah kayak gini itu teman-teman penasaran untuk budget renovasinya berapa sih Mbak, Mas? Yang mau jawab siapa nih? Oke. Mbak Andra, silahkan. Untuk budget ya ini kita kisarannya di kalau renovasi sama interior tuh mungkin di kisaran 700-800 ya. Oke, Ya, itu di 700 tahun 800. berapa Mas? Itu tahun 2024 ya, 2023 akhir kita mulai renov, selesainya itu 2024. Di 2024 bulan Mei itu sudah selesai dan kita tinggal tuh di Mei. Oh berarti nggak sampai setahun ya? Nggak nyampe, ini renovnya cepat. Dan memang waktu itu kebetulan dari Nayo ada slot dan jadi benar-benar pas kita mau renov itu langsung seminggu kemudian tuh bisa langsung Wow, cepet ya langsung nunggunya berarti? mulai Oke, langsung oke. mulai dan benar-benar pas lagi ada slot terus itu juga kalau nggak salah kepotong lebaran juga ya. Potong lebaran itu pun udah kepotong lebaran. Sebenarnya kalau nggak kepotong lebaran tuh rencananya April bisa selesai harusnya, cuman kan potong lebaran jadi delay-nya juga sebulan. Sebulan masih oke lah ya. Masih oke banget, Maksudnya iya. masih oke banget. Dan itu berarti udah sama furniture-nya yang built-in furniture-nya ini dari Beda. Nayo. Kalau furniture mungkin ada tambahan lagi. Kalau ya Kayak kitchen, kalau kitchen udah. kamar gitu. Udah interior ya. Oh, interior ya. Ya. Kalau interior tuh udah sekitar semua nempel, Yang nempel ya? semua nempel sekitar segitu sih. Oke, kalau kayak sofa gini belum ya berarti nambahin Belum. sendiri gitu ya. Kayak sofa, TV, kayak elektronik itu beda lagi sih. Gitu. Oke, dan ini udah selesai semua kah atau ada lagi mungkin yang mau ditambah ruang atau apa? Mbak Andra boleh? Malu-malu. Nggak ada sih, udah kayak gini aja. Kita juga belum kepikiran dan belum butuh ruangan tambahan ya. Kalau ruang sih sebenarnya nggak ada ya, cuman pasti kita pengen tambahan nih misalnya kayak Buat ya living panel. roomnya buat panelnya, oke. terus kita mau mungkin tambah apa, tambah storage sama itu tuh kayak kayu apa sih namanya, dek kayu gitu. Wow, untuk di belakangnya ya dikasih deck gitu ya. Betul, sama Oke. depan tuh kita mau kayak renov kolam ikannya Oh. gitu. Jadi memang itu ada beberapa bagian waktu kita renov itu sengaja kita ini nanti aja deh buat nanti. Jadi ada keinginan buat pasti kan kalau misal udah semuanya udah at all once itu kayak nanti takutnya bosan atau apa kan. Jadi kayak yaudah nanti deh berapa tahun lagi nanti kita ganti misal gitu. Jadi bertahap aja gitu Mau ya. bertahap. Emang itu udah kita sengaja lah supaya kita ada semangat lah. Kayak semangat untuk memikirkannya gitu. Diketawain sama Mbak Andra. Kenapa Mbak? Semangat cari uangnya gitu. Oh iya, semakin semangat gitu ya. Semakin Biar semangat makin juga cari uang. biar makin hijau gitu rumahnya. Betul. Ntar pasti semuanya tuh ditanyain kayak itu kodenya apa. Ya udah ntar kita masukin di video deh ditanyain teman-teman. Ada tambahan lagi nggak? Kalau ini menurutku kalau aku mau nanya, kalau menurut kalian ini nilainya berapa 1 sampai 10 untuk desain dari Nayo nih? Pasti nonton nih Mas Haidar. Kalau Haidar, Berapa puaskah dengan hasilnya? aku suka banget sih karena Haidar tuh tahu maksudnya
lumayan precise tahu aku pengennya kayak apa, Yosef pengennya kayak apa, dan dia bisa bikin persis seperti yang aku bayangin gitu. Oke, jadi nggak ada kendala ya selama Nggak ada sih. berkolaborasi. Nggak. Alhamdulillah nggak ada. Berarti ntar kalau rumah kedua lanjut lagi. Iya, kalau bisa sih dijebol ke sebelah aja. Oh gitu, ada rencana? Nggak dijual. Kirain. Kalau boleh ngayal-ngayal gitu. Oke, amin. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang penasaran mau tanya-tanya lagi, bisa kemana nih? Instagramnya atau apa? Kalian? Boleh ke Instagramnya. Aku @amandandra. Oke, ntar ada di sini. Mas juga nggak? Boleh, aku di Brostito, BROZTITO. Oke, bisa cek Instagramnya Nayo juga ya teman-teman. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow Instagram kita, Wicakson, Miftah Janah, dan Inspira Homes, dan juga TikTok kita. Bye-bye, thank you ya. Thank you. Oke. Dari developer lagi ya. Betul. Suaranya aman nggak? Masukin dia. Heeh. Tapi dari tadi masuk banget atau enggak? Atau kurang kencang? Enggak sih. Lagi mbaknya kan lagi